Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kedua, di part kedua. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan teknis Anda bagaimana cara bekerja sama atau memulai usaha travel umroh, ya. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda berhasil, ya. Oke, teman-teman, saya akan mengambil kesimpulan yang di video pertama. Jadi di video pertama, ya, saya ambil kesimpulan kalau hari ini kita lagi ada masalah, terlilit hutang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, ya kesimpulannya kita harus butuh solusi ekonomi tambahan. Karena kalau kita mengandalkan gaji aja, mungkin gaji kita habis bulan habis gaji, wajar dong hidup tidak pernah berubah. Apalagi yang pengangguran atau ibu rumah tangga, wajar dong presiden ganti, gubernur berganti, hidupnya nggak pernah berubah. Bagaimana caranya hidupnya berubah? Dia harus punya solusi tambahan ekonomi atau tambahan penghasilan. Nah, salah satu yang bisa dikerjakan adalah jalankan usaha. Nah, usahanya apa? Usaha travel umroh, karena bisa dikerjakan tanpa modal, tanpa risiko, dan hasilnya nyata. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut teknisnya. Bagaimana cara Anda memulai usaha travel umroh? Ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau Anda mau memulai usaha travel umroh ada dua cara. Yang pertama, Anda buat sendiri travelnya, ya. Anda bikin PT sendiri, PT Arianur Madinah misalnya, ya, atau PT Bumi Madinah Tour. Anda bikin sendirilah, ya boleh gitu, ya. Itu cara pertama. Apa yang Anda perlu siapkan? Ya, bikin PT 10 juta. Sewa ruko 100 juta, dekorasi 100 juta, beli AC, beli ini, ya anggaplah habis 500 juta. Ya, habis itu Anda harus deposit tiket, deposit hotel, ya siapkanlah 1 miliar. Jadi Anda butuh modal berapa? 1,5 M. Jalankan sendiri. Kalau nggak laku, kalau nggak ada jamaah, berarti tahun depan perpanjang lagi sewa ruko 100 juta. Nggak laku, tahun depan perpanjang lagi sewa ruko 100 juta. Mau ada omset atau nggak ada omset, tetap gaji karyawan 3 juta sebulan, bahkan mungkin sampai 10 juta per bulan. Mungkin 3 karyawan, gajinya 3 juta, 3 juta, 3 juta. Berarti Anda harus mengeluarkan 9 juta per bulan. Anda harus cari jamaah, sibuk, dan sebagainya. Kalau nggak laku, resikonya gede. Itu cara pertama. Siapkah Anda? Saya waktu dijelaskan oleh Pak Agung Berry yang cara pertama ini saya nggak bisa. Karena kondisi saya 9 tahun yang lalu nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya pengalaman, ya, bahkan belum pernah umroh, gimana caranya jadi owner travel, belum pernah umroh gitu kan. Nah, kata Pak Agung, kalau gitu Pak Ari, Anda kerjasama dengan travel saya. Jadi Anda nggak perlu sewa tempat, Anda nggak perlu memperpanjang, nggak perlu sewa ruko setiap tahun, Anda nggak perlu gaji karyawan, Anda nggak perlu nyetok nyetok barang, Anda nggak perlu deposit tiket, deposit hotel, bahkan Anda nggak perlu nanggung resiko, karena resikonya ada di kami, katanya. Anda cukup bermitra dengan kami, jualkan paket umroh kami. Bahasa enaknya teman-teman, kita cukup menjadi yang namanya penjual, bukan pabrik, ya. Jadi kita nggak ada resikonya. Jadi mitra travel itu nggak ada resikonya. Karena resikonya ada di travel, bukan di kita sebagai mitra. Kita kan cuma menjualkan. Kalau bahasa masyarakat tuh lebih enaknya maklar doang, mempromosikan doang. Promosi, dapat jamaah, alhamdulillah dapat komisi dari travel. Nggak dapat jamaah, nggak ada resikonya. Nah, cuma 9 tahun yang lalu saya mendaftar jadi mitra dengan travel di Bandung. Saya pada saat itu bayar 7 juta. Tentu pada saat itu saya nggak punya uang. Ya, kok saya tetap daftar jadi agen? Nah, karena saya berpikir simple. Hari ini kondisi saya lagi pusing masalah uang. Buktinya mana? Mau daftar jadi agen aja 7 juta nggak ada uangnya. Kenapa saya nggak punya uang? Ya karena saya pengangguran. Nggak ada pekerjaan. Ya wajar dong, nggak punya tabungan, gimana mau punya tabungan, kerja seberabutan, nggak jelas gitu ya. Kalau saya berdiam diri seperti ini terus, jadi pengangguran, nggak jelas pekerjaan, bahkan kalau saya seandainya kerja pun cuma sebagai tamatan SMA, paling gaji saya cuma sekedar numpang lewat. Kalau saya cuma seperti ini terus, ya nanti tahun berganti, uang tetap terus menjadi masalah. Hari ini saya berpikir, saya bilang pada saat itu, mau daftar dengan travel di Bandung, jadi agen, punya usaha travel umroh, beli franchise lah bahasanya itu ya. Bayar 7 juta, saya pusing. Kalau saya nggak punya usaha, kalau saya berdiam diri, nanti selamanya pusing masalah uang. Nanti anak masuk sekolah pusing lagi. Nanti ini pusing lagi. Pusing terus. Ya. Jadi otak saya lebih baik berpikir gini, teman-teman. Lebih baik pusing satu kali mencari uang 7 juta daripada pusing seumur hidup mencari uang 7 juta. Akhirnya apa yang saya lakukan, teman-teman? Ya, di kantong saya nggak ada uang 7 juta.
Tapi di kantong teman saya, di kantong keluarga saya ada uang 7 juta alias saya pinjam. Saya bilang sama mereka, bro, paman, saudara, tolong bantu saya. Saya nggak minta uang. Saya mau memulai usaha travel umroh. Saya butuh modal 7 juta. Berapa sampean berani menjamin saya? Saya minta waktu 2 bulan, saya bilang. Ternyata ada yang minjamin, terkumpul 7 juta. Bismillah saya daftar jadi agen. Walaupun pada saat itu saya berpikir, ya samalah dengan Anda mungkin ya. Nanti ketika saya tawarin jadi agen di travel saya ya. Tapi tenang, nggak bayar 7 juta kok. Itu kemahalan ya sebenarnya ya. Tetap saya 9 tahun. 9 tahun yang lalu loh. 9 tahun yang lalu saya daftar dengan travel di Bandung, bayar 7 juta. Sebenarnya itu mahal gitu ya. Tapi kalau saya hitung-hitung 7 juta buka usaha juga nggak cukup gitu ya. Saya misalnya, mohon maaf ya, saya nggak jadi daftar dengan travel di Bandung. Ya, karena mungkin menurut saya kemahalan 7 juta. Terus saya punya uang 7 juta, mau usaha di Banjarmasin, bingung mau usaha apa. Mau usaha rumah makan nggak cukup, mau usaha jualan telur, ya jualan kebutuhan pokok, ya nggak cukup. Sewa kios saja 7 juta setahun, belum beli berasnya, belum beli telurnya, belum beli gulanya, belum beli rak-rak-raknya dan sebagainya. Wah, itu nanti pusing bayar kios 7 juta setahun. Tahun depan bayar lagi 7 juta, tahun depan bayar lagi 7 juta. Terus keuntungannya kecil. Modalnya tanggung. Kan usaha konvensional gitu. Modal tanggung, modal 7 juta. Mau dapat penghasilan 7 juta sebulan nggak mungkin. Ya, modal 7 juta itu ya paling dapatnya ya 50.000 sehari, 100.000 sehari gitu ya. Kapan kayanya, kapan suksesnya? Saya bilang, 7 juta kalau saya pakai kacamata uang, bagi saya itu besar. Saya nih pengangguran nggak punya uang. Saya melihat 7 juta itu gede gitu ya. Mungkin bagi Anda uang 7 juta kecil gitu ya. Tapi bagi saya dulu yang pengangguran, cuma seorang anak PNS ya, cuma tamatan SMA, ya uang 7 juta tuh gede gitu ya. Kalau saya pakai kacamata uang. Tapi kalau saya pakai kacamata usaha, modal, itu mah kecil. Ya, usaha dengan modal 7 juta sudah bisa jalan, sudah bisa running dengan keuntungan yang sangat gede, itu mah kecil gitu ya. Jadi kacamatanya harus dirubah gitu ya. Kalau Anda bilang, oh saya nggak punya uang, saya nggak punya ini ya, karena Anda pakai kacamata uang. Ya. Rubah kacamata itu adalah kacamata usaha. Kenapa Anda harus mencari usaha modalnya? Ya karena pengusaha itu tidak semuanya bisa yang pengusaha sekarang yang sukses di luaran sana semuanya mungkin tidak semuanya berawal dari punya uang. Ada yang harus berani gitu ya. Ada yang minjam, ada yang menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumah, ada yang menggadaikan BPKB untuk memulai usaha. Akhirnya mereka sekarang sukses gitu ya. Jadi wajar namanya usaha itu harus bermodal dulu. Tinggal modalnya bagaimana. Mau usaha batu bara, modalnya miliaran. Saya nggak bisa. Kalau mau usaha rumah makan, saya modalnya ratusan juta. Nggak bisa. Jadi usahanya yang tepat apa? Ya yang di bawah 10 juta masih bisa saya usahakan lah. Ya, nah, makanya saya daftar pada saat itu jadi agen. Singkat cerita, saya daftar jadi agen bulan 9, saya belajar via telepon, karena yang nawarin saya orang Bandung, kantornya di Banjarmasin belum ada. Jadi saya banyak belajar via telepon melalui Pak Agung Beri. Terima kasih Pak Agung Beri yang nggak bosan-bosan dulu ngajarin saya ya. Saya banyak tanya, Pak Agung nih hotelnya di mana, cara promosi gimana, cara jelasin gimana. Dijelasin Pak Agung, saya coba promosi ke teman, ke saudara, silaturahim ya, karena dulu nggak zaman media sosial ya, dulu kan cuma zaman BBM ya, BlackBerry ya. Kalau sekarang kan lebih enak, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Ya Facebook dari dulu lah ada ya, dulu kan cuma ada Facebook sama BBM. Nah kalau sekarang kan lebih enak, ada TikTok, Instagram, WhatsApp dan sebagainya lah gitu ya. Nah jadi saya pelajarin, oh gini-gini, saya coba promosi. Oh ada masalah nih, ada yang nanya gini, saya tanya lagi sama manajemen. Kalau ada yang nanya kayak gini, gimana jawabannya, gitu ya. Termasuk ada yang nanya mikotnya di mana, ternyata mikotnya di Bir Ali ke Madinah dulu. Itu hal-hal yang teknis yang bisa diajarin lah. Nah singkat cerita, bulan 9 saya jadi agen, bayar 7 juta. Alhamdulillah sebulan saya jalankan itu, nggak ada closing. Jadi bulan pertama saya jalankan travel umroh itu nggak ada closing jamaah teman-teman. Ya. Jadi saya bisa bayar hutang itu di bulan kedua. Jadi alhamdulillah mulai ada jamaah yang daftar, saya dapat komisi 1 juta per jamaah. Ya itu ada guru sahar Sungai Lulut itu daftar suami istri plus bawa mertua berempat kalau nggak salah bertiga atau berempat saya lupa ya. Saya dapat komisi di situ hampir 5 juta ya. Itu guru sahar. Guru sahar apa kabar? Guru sahar itu adalah jamaah pertama saya menjalankan usaha travel umroh ya.
Oh, luar biasa deh pengalamannya teman-teman. Jadi Anda nggak jadi masalah kalau Anda hari ini belum pernah umroh, Anda nggak ada pengalaman, Anda bukan ustadz, di kantor di kota Anda nggak ada kantor travel umroh, kami nggak jadi masalah. Karena masalah Anda itu masalah saya dulu gitu. Anda belum pernah umroh, saya juga belum pernah umroh. Anda bukan ustadz, saya juga bukan ustadz, ya. Anda tidak ada pengalaman menjalankan usaha travel umroh, saya juga dulu sama, ya. Anda di kota Anda tidak ada kantor travel umroh yang Anda kerjasama, sama saya juga dulu. Saya kerjasama dulu dengan travel di Bandung. Saya bayar 7 juta, travelnya di Bandung. Di Banjarmasin, boro-boro kantornya ada. Jamaah Banjarmasin aja belum ada yang umroh dengan travel itu. Tapi karena niat baik, belajar dan diajarin, belajar, coba lagi, gagal, belajar lagi. Ya, akhirnya apa teman-teman? Bulan 9 saya jadi agen, bulan 10 nggak ada jamaah, bulan 11 dapat jamaah, akhirnya nyampe target bulan Desember. Saya ingat, tanggal 27 Desember 2014, itu umroh pertama kali dalam hidup saya. Luar biasa teman-teman. Jadi umroh pertama kali itu cuma bawa uang 1 juta dan masih dalam keadaan punya hutang 130 juta. Kok Mas Arif punya hutang 130 juta berangkat umroh? Kan saya digratiskan oleh travel. Jadi saya suwon ke rumah Om Hadai yang punya hutang, yang punya duit. Saya bilang, Om, saya mau berangkat umroh bulan Desember. Ini digratiskan Om dari travel. Jadi mohon maaf Om belum bisa bayar hutang. Tapi mohon izin nih, Ari minta ridho, Ari berangkat umroh dulu. Ari insya Allah nanti di Mekah, di Madinah berdoa. Di sana mudah-mudahan Ari tambah lancar usaha travel umrohnya. Akhirnya bisa secepatnya dapat komisi lebih gede. Akhirnya bisa bayar Om Hadai hutang. Kata Om Hadai pada saat itu, ya silakan nggak apa-apa. Kata Popnya. Yang penting Ari tetap ada niat untuk bayar. Iya Om, Ari bayar Om. Gitu. Jadi hutang itu teman-teman dari tahun 2005. Enggak, 2009. Dari 2009 sampai 2014. 5 tahun nggak lunas-lunas. Awalnya 30 juta sampai jadi 130 juta ya. Jadi bukannya lunas, malah tambah banyak kayak jenggot ya. Dicukur tumbuh lagi, dicukur tumbuh lagi. Ya, mungkin Anda yang mendengarkan video ini sama dengan saya ya. Utangnya awalnya sedikit tapi kesini bukannya lunas tapi tambah banyak. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ayo jalankan usaha travel umroh. Insya Allah lunas utang itu ya. Nah, jadi pada saat itu saya jadi agen bulan 9 tahun 2014, Desember saya sudah bisa umroh. Ya, Desember itu juga saya dapat mobil ya dari Travel Pusat. Yo, mantap, gak mungkin Travel Pusat kesian mungkin lihat saya ya. Karena kinerja saya bagus, omset saya bagus ya. Saya mungkin naik motor dikasih mobilio. Wah, saya ngambil ke Bandung tuh. Jadi mobilio saya tuh platnya dulu D, bukan DA ya, tapi D. Saya ngambil sendiri dari Bandung, bawa ke jalan tol sampai ke Jakarta, masukkan ke kapal ya, bawa ke Banjarmasin. Ya, 2016 saya bisa beli rumah, 2016 juga saya bisa beli Fortuner cash ya. Ya singkat cerita sampai 2018 saya kerjasama sebelum COVID ya. Pas COVID itu saya stop ya. Nah, alhamdulillah pas setelah COVID saya saya berdiri sendiri teman-teman. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk bekerjasama dengan travel saya. Saya tidak memaksa Anda ya, tapi sudah yang pasti ya, sudah ribuan ya dari seluruh Indonesia, ada beberapa mitra kita yang sudah berhasil. Mereka bisa lunas hutang, mereka bisa punya rumah, mereka bisa punya mobil, bahkan mereka bisa umroh setiap tahun. Ada yang sampai umroh 4 kali dalam setahun, ada yang sampai 5 kali gitu ya. Dan itu nanti Anda akan kenalan dengan orang-orangnya di grup WhatsApp ya. Tidak ada yang disembunyikan. Mereka dulu sama dengan kita ya, bukan ustadz, bukan orang hebat, bukan public figure, bukan artis, bukan pejabat ya. Tapi karena mau belajar dan usaha yang ditawarin adalah umroh. Umroh itu gampang dijual. Semua orang mau umroh. Apalagi travel saya ya, itu memiliki 5 kelebihan. Kantor ada ya di Banjarmasin, bahkan ada beberapa kota, Banjarbaru, Bogor ya. Habis itu kita mau buka cabang di Bali, Surabaya ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga mau buka cabang di Lampung gitu ya. Kalau di Kalsel sudah banyak ya, di Banjarbaru, Amuntai, di Kalteng kita sudah buka, di Kapuas ya, di Palangkaraya juga kita mau buka gitu ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya tuh travel umroh tuh gampang dijual ya, apalagi travel saya memiliki kelebihan. Kantornya ada, legalitas kita lengkap ya. Habis itu alumni jamaah kita ribuan. Anda silakan follow Instagram kita USS Travel ya. Habis itu yang keempat, kita fokus nawarin fasilitas ya. Hotel dekat dengan masjid dengan harga bersahabat. Bahkan kita maunya jamaah apa? Jadi jangan tanya harga kita berapa. Mau harga murah pun kami bisa. Mau harga 20 juta, mau harga 25, mau harga 35, mau harga 40 bisa gitu ya.
Yang penting Anda siap nggak harga 20 hotelnya yang 5 kilo, yang jalannya jauh gitu ya. Kembali pesawatnya transit gitu ya, makannya nggak ditanggung ya, makan sendiri bisa, semuanya tuh bisa dihitung gitu ya. Anda mau harga berapa? Dan yang paling penting nomor 5, berangkat dulu baru bayar. Nah, jadi Anda tuh agen-agen kita itu kenapa dia gampang closing jamaah? Karena travel kita tuh diterima oleh masyarakat. Karena 5 kelebihan tadi, kantor jelas, legalitas lengkap, alumni jamaah banyak, kesaksian yang puas terhadap fasilitas hotel kita, fasilitas layanan kita. Habis itu harganya masih bersahabat, mahal enggak, juga murah juga enggak gitu ya. Kenapa enggak murah juga ya? Karena fasilitasnya masih oke gitu ya. Dekat dengan masjid ya, pesawatnya enggak transit, langsung Jakarta Jeddah gitu dan sebagainya loh. Dan yang kelima, berangkat dulu baru bayar. Kan di luar sana banyak yang trauma ya terhadap bisnis travel umroh. Nah, itu teman-teman, 5 kelebihan travel saya inilah akhirnya agen-agen saya terbantukan untuk mempromosikan. Nggak susah closing jamaah. Ada yang baru jadi agen langsung closing satu keluarga daftar 5, 4. Karena jarang closing jamaah itu satu, dua, satu orang. Itu pasti 2, 3, 4 gitu ya. Dan umroh tuh nggak susah dijual, ya. Karena semua orang mau umroh. Karena umroh itu adalah kebutuhan bagi umat muslim. Kenapa handphone tuh nggak susah dijual? Karena semua orang butuh handphone, ya. Tinggal nanti ada yang beli Oppo, ada yang beli Vivo, ada yang beli Samsung, ada yang beli iPhone. Sama kayak umroh. 10 orang dikumpulkan, 10-10-nya mau umroh. Tinggal nanti terjadi hukum sunatullah. Ada yang daftar ke travel A, ada yang daftar ke travel B. Itu wajar. Nggak ada semua bisnis itu semuanya beli Samsung, semuanya beli Vivo, tuh nggak ada. Ada yang beli Samsung, ada yang beli Vivo, ada yang beli Honda, ada yang beli Toyota, ya kan? Ada yang pakai baju A, mereknya, ada yang pakai baju B. Sama kayak umroh, ada yang daftar ke travel A, ada yang daftar ke travel B. Itu sudah hukum sunatullah. Apapun travelnya, ya. Sebaik-baiknya travel pasti ada yang nggak mau daftar ke situ, ya. Jadi terbagi-bagi gitu, karena rezeki sudah dijamin sama Allah masing-masing gitu loh teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara Anda memulai usaha travel umroh? Yang pertama tadi silakan bangun travel sendiri, siapkan uang 1,5 M. Nah, kalau yang kedua Anda nggak bisa, Anda silakan kerjasama dengan travel saya. 15 menit terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda kerjasama dengan travel saya. Ya, Anda cukup membayar franchise hak usaha, nanti Anda punya ID, nanti Anda akan dimasukkan ke grup WhatsApp, nanti Anda akan ikut training-training, pembelajaran, dan Anda nggak perlu bayar lagi. Anda cukup bayar sistem kita sekali seumur hidup, yaitu 2.500.000. Ya, 2.500.000 itu nanti Anda cukup bayar sekali seumur hidup, tidak ditarget waktu. Jadi contoh nih, Anda jadi agen kami, bayar 2,5 juta, 1 bulan Anda ngejar jamaah atau promosi nggak closing jamaah, ya maka ID Anda nggak hangus, nggak hilang. Karena ID-nya agennya berlaku seumur hidup. Bisa apa? Bisa diwariskan lagi. Ya, gitu teman-teman. Jadi nggak ada expirednya, teman-teman, ya. Oke, sebentar, saya ingin mencari handphone saya. Nah, jadi tidak ada expirednya. Nah, Anda jadi agen itu, oke sebentar ya, telepon saya bunyi. Jadi Anda jadi agen nggak cukup bayar sekali seumur hidup 2,5 juta, sisanya Anda tinggal nanti ngikutin program kita gitu teman-teman ya. Anda tinggal ngikutin program kita, Anda tinggal jalan, semuanya disiapkan. Cara promosi, cara apa. Yang pasti 2,5 juta itu cuma sekali seumur hidup. Ya, nanti Anda dapat ID resmi, ID card ya, dan sebagainya, alat-alat Anda siap, dan yang pasti Anda akan dibina sampai seumur hidup untuk menjadi pengusaha travel umroh gitu, teman-teman. Ya. Sebentar ya. Ada telepon masuk. Nah, jadi teman-teman nanti Anda akan dibina, dimasukkan di dalam grup WhatsApp ya. Nanti Anda akan diajarin bagaimana cara menjalankan usaha travel umroh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan Anda menjadi seorang agen di travel umroh ya? Pertama, Anda nggak perlu yang namanya modal kayak kami 1,5 M. Kayak saya ya, modal berulang-ulang ratusan juta bahkan miliaran. Kalau Anda cukup modal 1 kali, otomatis nggak ada resiko ya. Nah, keuntungannya Anda kalau jadi agen, keuntungan Anda kalau jadi agen, teman-teman, ya, nanti Anda mendapatkan keuntungan bagi hasil, ya. Jadi Anda kalau closing jamaah, Anda dapat komisi 2,5 juta per jamaah atau 1 poin, ya.
Jadi kalau Anda siar, promosi, ada jamaah keluarga kurang yakin, Anda ajak ke kantor kita atau nanti via telepon dibantu oleh manajemen menjelaskan keluarga Anda daftar suami istrinya. Contoh Anda promosi ke paman Anda, ya. Paman Anda daftar sama acil Anda, maka Anda dapat 2 komisi, 2 jamaah. Ya berarti Anda dapat 2,5 juta kali 2, 5 juta. Kalau paman Anda nggak mau daftar, ya nggak apa-apa, nggak ada resikonya. Gitu loh teman-teman ya. Jadi nanti Anda akan diajarin bagaimana cara promosi secara offline, ya, yaitu silaturahim. Nanti Anda juga diajarin bagaimana cara promosi secara online. Jadi kita nanti promosi di TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, itu semua diajarin gitu ya. Banyak agen-agen saya yang closing jamaah melalui media sosialnya. Nggak kerja, cuma di rumah aja gitu ya. Closing 5 jamaah sebulan. Lumayan kan 2,5 juta kali 5. Ya kan 7 juta apa 12,5 juta dapat komisi ya, daripada diam diri, daripada berdiam diri tanpa sebuah solusi ya. Ada yang closing 10 jamaah 25 juta sebulan. Jadi banyak agen-agen saya tuh punya penghasilan 10 sampai 100 juta per bulan ya. Bahkan sudah ada banyak yang sudah bisa beli mobil, beli rumah, itu sudah banyak gitu teman-teman ya. Nah, Mas Ari saya mau umroh. Nah, kami ada solusinya bagi agen. Nah, kalau agen itu dia dapat komisi 2,5 juta, dia boleh menukarnya menjadi poin. Jadi boleh menerima komisi 2,5 juta atau 1 poin. Poinnya untuk apa? Nah, poinnya ini dikumpulkan tanpa ada batas waktu. Contoh nih, Anda sebagai agen nih daftar hari ini ya. Anda siar nih. Ternyata closing 2 jamaah. Nah, berarti Anda dapat 2 poin. Ya. Nah, poin ini dikumpulkan tanpa ada batas waktu. Terkumpul sampai 8 poin, Anda tinggal DP 5 juta sebagai jamaah, maka Anda sudah dapat 1 tiket umroh gratis. Bayangkan teman-teman, tahun ini aja 2024 ya, itu yang dapat umroh gratis itu lebih dari 400 orang. Cuma dalam waktu 6 bulan lah kurang lebih. Ya, dari musim bulan 11 tadi ya, 10-11 tadi ya, ditambah 2024 ini 6 bulan nah rentannya, itu hampir 400 jamaah yang umroh secara gratis teman-teman. Dan itu berbagai macam latar belakang. Kenapa? Karena kita berikan kemudahan. Kalau di travel lain kan 10 gratis 1, 5 gratis 1. Harus mencari 1 bulan. Targetnya ya, kalau pejabat, kalau artis, kalau alim ulama atau apa tuan guru ya mungkin gampang mencari 8 jamaah. Tapi bagi kita orang biasa sulit. Gitu ya. Makanya kita rubah sistemnya, saya pribadi merubah sistemnya bagaimana itu tidak ditarget. Jadi bulan ini 1, bulan depan 1, bulan depannya nggak dapat nggak apa-apa, bulan depannya 1. Terkumpul 8, maka Anda tinggal DP 5 juta, Anda bisa berangkat umroh secara gratis. Jadi Anda dapat 1 tiket umroh gratis. Boleh Anda berangkatkan orang tua Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, atau Anda jual ke orang lain. Pak, saya dapat 1 tiket umroh gratis senilai 35 juta ya Pak? Iya, dan saya butuh uang Pak untuk bayar hutang KPR saya atau riba saya. Ya Anda boleh jual tiket umroh Anda, ya. Nanti Anda terima uang 35 juta. Orang itu nanti berangkatkan dengan jatahnya Anda tadi. Itu banyak dilakukan agen-agen saya. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka bisa bayar hutang, mereka bisa lunas hutang, bebas riba gitu ya. Nah itu bisa Anda contoh teman-teman. Ya, ada nggak Mas Ari resikonya? Nggak ada. Anda nggak ada resikonya. Dan pasti laku. Nggak ada istilahnya tuh nggak ada closing jamaah. Ya, agen saya itu rata-rata semuanya closing jamaah. Ada nggak yang nggak closing? Ya ada juga yang nggak mau kerja. Yang nggak mau promosi, ya nggak ada gunanya. Apapun usahanya kalau nggak dikerjain ya nggak bakalan berhasil. Anda mau rumah makan tutup terus ya nggak bakalan ada konsumennya. Anda seorang dokter tutup, Anda seorang mahasiswa nggak turun kampus ya nggak bakalan lulus. Tapi bukan salah kampusnya, salah Anda yang tidak mau melakukannya gitu ya. Jadi agen itu harus istiqomah semangatnya, harus belajar. Nggak bisa belajar, gagal coba lagi gitu ya. Jangan jadi agen, belajar nggak mau, coba sekali, langsung berhenti. Itu nggak bakalan berhasil ya. Jadi sukses itu butuhnya namanya progres, butuhnya namanya proses, ujian gitu ya. Jadi dilewati. Rata-rata teman-teman saya yang jadi agen sekarang sudah berhasil, ya paling susahnya tuh sebulan di awal aja. Bingung, gaguk, bingung dan sebagainya. Setelah 1 bulan tuh jadi hebat semua gitu ya. Sakti semua gitu ya. Bisa umroh lunas hutang, bisa umroh setiap kali, setiap tahun sekali. Banyak lagi agen saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti Anda masuk ke grup WhatsApp, nanti Anda kenalan dengan orang-orang yang sudah bisa umroh beberapa kali gitu ya. Semuanya diajarin gitu ya. Nah, terakhir dari saya teman-teman ya. Kan jadi agen tadi kan kalau closing jamaah dia dapat komisi 2,5 juta atau 1 poin. Jadi boleh pilih mau 2,5 juta atau poin. Kalau ngambil poin 2,5 juta nggak dapat. Kalau ngambil 2,5 juta poinnya nggak bisa lagi.
Nah, kalau agennya closing jamaah haji, ya agen closing jamaah haji, maka dia dapat komisi 10 juta. Banyak agen-agen saya teman-teman, ya, baru daftar jadi agen hari ini. Promosi haji, berangkat 2025, pisah haji. Ada yang daftar suami istri, langsung dapat komisi 20 juta, langsung bisa bayar hutang. Itu sudah banyak kejadiannya ya, bukan satu orang, banyak teman-teman ya. Anda bisa lihat sendiri lah ya. Nah, habis itu teman-teman, nanti agen akan ada target dari kami. Ya, akan ada target omset dari kami. Anda kalau nyampe omset sekian, nanti kami kasih senilai 25 juta reward, ya penghargaan lah, motor operasional ya. Ya, biaya operasional lah ya, senilai 25 juta. Boleh bayar hutang, boleh beli motor atau apa terserah lah, mau beli emas sama boleh, Mas, silakan. Ya sama lah teman-teman kayak yang di luaran sana ya, public figure, ada artis, ada pejabat, ada alim ulama ya, ustadz atau siapapun ya. Mereka cari jamaah, terkumpul satu bis, dapat hadiah dari travel, dikasih mobil. Ya gitu-gitulah teman-teman. Cuma sekarang kita yang ngerjainnya, jangan jadi penonton ya. Masa teman sama keluarga kita daftar sama mereka terus ya. Mereka yang untung mah gitu ya. Padahal kita lagi butuh kucoy, butuh duit ya. Baik kita yang mengerjain. Nggak bisa belajar. Gagal coba lagi gitu ya. Ya ustadz-ustadz yang di luaran sana yang mencari jamaah juga sering ditolak ya. Sering siar ya. Nggak ada jamaah ya nggak apa-apa ya. Namanya kan niatnya menjemput rezeki. Insya Allah bersangka baik aja sama Allah. Allah nggak tidur kok. Kalau kita niat menjemput rezeki yang halal, insya Allah Allah mudahkan langkah-langkah kita gitu ya. Nah, agen yang mencapai target kami kasih nanti hadiah 25 juta ya, 150 juta, 500 juta dan sampai 1 miliar. Jadi kami kasih target omset tapi nggak ditarget secara waktu. Jadi boleh kapan sampainya. Mau nyampainya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun nggak jadi masalah ya. Ada agen-agen kami prestasinya bagus, baru 2 bulan sudah nyampe target, kami kasih 25 juta. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sebulan lebih hebat ya, tapi nggak semuanya ya sebulan itu ya. Biasanya butuh 2 sampai 3 bulan lah, sampai dapat 25 juta. Ada yang sampai 150 juta kami kasih, ada yang sampai 500 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar ya. Umi Widya, orang Banjarbaru, itu sampai 1 miliar dalam waktu cuma setahun lebih. Bulan 8 tahun 2023 dia jadi agen. Sekarang ya hampir 15 bulan lah dia mencapai target, kami kasih hadiah 1 miliar. Jadi ketika Anda jadi agen, apa keuntungannya? Anda tidak ada resiko, karena Anda nggak perlu sewa kios setiap tahun, Anda nggak perlu gaji karyawan, Anda nggak perlu nyetok tiket, nggak perlu nyetok kelengkapan, nol resiko, nol. Ya, resikonya di kami. Ya. Yang kedua, keuntungan Anda gede. 2,5 juta per jamaah. 2,5 juta per jamaah itu jamaah umroh atau 1 poin 8 poin umroh gratis ya. Closing jamaah haji 10 juta per jamaah, gede banget teman-teman. Banyak agen saya yang baru jadi agen pelajarin brosur, silaturahim ke rumah keluarga, silaturahim ke sekolahnya ya, ke sekolah SD, ke sekolah SMP, apa ya, deklarasi, Bu, Bapak Guru, Ibu, sekarang saya jadi agen travel umroh. Ibu kalau mau umroh, jangan ke lain ya Bu ya, daftar ke travel kita aja. Harganya bersahabat, hotel dekat dengan masjid, dan aman Bu, berangkat dulu baru bayar. Kantor kita di sini bla 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 dan sebagainya, legalitas lengkap dan sebagainya. Ini foto-foto jamaah Bu, bisa minta nomor WA nggak? Nanti saya kirim-kirim video atau foto-foto jamaah. Cuma kayak gitu doang. Daftar berdua suami istri haji, dapat komisi 20 juta. Daftar berempat jamaah umroh, dapat komisi 10 juta. Jadi uangnya gede teman-teman. Maka coba Anda lihatlah di kota Anda, travel umroh tambah hari bukan tambah sedikit. Sekarang artis ya, artis-artis yang hijrah tuh coba lihat ya. Ada Dude Herlino, ada Arie Untung, ada Tengku Wisnu, bahkan sekarang Raffi Ahmad juga punya travel gitu ya. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur punya travel, Agim punya travel ya. Kenapa? Kenapa mereka menjalankan usaha travel? Itu harus jadi pertanyaan bagi kita. Karena keuntungan travel itu gede. Keuntungan travel itu gede. Keuntungan travel gede. Coba bayangkan seorang public figure artis ya. Dia bisa closing 50 jamaah aja sebulan. Dia dapat untung 5 juta per jamaah karena dia artis jadi bisa jual mahal ya. Harganya mahal karena berangkat di situ dengan artis ya. Ya nggak jadi masalah gitu ya. 5 juta dia untuk 1 jamaah kali 50. 250 juta dia dapat keuntungan dan itu halal. Kerjaannya apa? Cuma mendampingin jamaah sebis. Makanya teman-teman harus melek terhadap bisnis travel umroh. Kalau Anda nggak punya modal, nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman, gabung di komunitas umroh Sumber Senyum.
Di komunitas ini kita cukup modal 2,5 juta sekali seumur hidup. Nggak bisa diajarin, nggak ngerti, dijelasin, nggak semangat, disemangatin. Dapat komisi, nggak bagi dua. Nikmat mana yang harus kita dustai gitu ya. 9 tahun yang lalu saya jadi agen dengan travel di Bandung. Ya, saya siar di Banjarmasin, dapat jamaah, dapat komisi, alhamdulillah. Ya, sekarang saya mengajak Anda jadi agen ya. Nah, terakhir dari saya penutup, kalau hari ini Anda mau daftar jadi agen nggak punya uang, maka secepatnya daftar jadi agen. Cari solusinya. Kenapa? Karena kalau Anda hari ini mau daftar jadi agen karena nggak punya uang, berarti kondisi Anda hari ini lagi sakit masalah ekonomi. Mohon maaf, daftar jadi agen aja pusing, nggak punya uang. Bagaimana nanti 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi anak Anda masuk sekolah, biaya sekolah, pusing lagi. Sewa rumah, pusing lagi. Bayar ini, pusing lagi. Lebih baik bismillah, cari sekali seperti saya 9 tahun yang lalu. Lebih baik pusing sekali mencari uang 7 juta daripada pusing seumur hidup. Ya, 9 tahun yang lalu saya jadi agen bayar 7 juta. Nah, sekarang 2024, 9 tahun yang lalu 2014 saya jadi agen bayar 7 juta. Sekarang 2024, Anda jadi agen dengan travel saya cukup bayar 2,5 juta. Ya, kalau saran saya mohon maaf ya, lebih baik pusing sekali mencari uang 2,5 juta daripada jadi pengangguran, nggak punya usaha atau punya penghasilan pun gajinya cuma sekedar numpang lewat, akhirnya tahun berganti, tahun depan, 2 tahun lagi, uang 2,5 juta menjadi pusing terus. Lebih baik pusing sekali cari uang 2,5 juta daripada pusing seumur hidup mencari uang 2,5 juta. Jalankan usaha travel umroh, Anda bisa mendapat penghasilan puluhan juta, bahkan miliaran. Habis itu Anda bangun kos-kosan, bangun aset, bangun usaha. Akhirnya apa, ke depannya Anda nggak perlu kerja pun Anda tetap dapat duit. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Lebih detailnya, lebih lengkapnya Anda bisa tanya sama orang yang memberikan video ini kepada Anda, atau Anda hubungin agen-agen WSS Travel yang memberikan video ini kepada Anda ya. Tanyakan lebih detail bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara ini itu dan sebagainya. Intinya kami siap mengajarin Anda. Karena itu sebuah amanah yang dititipkan sama kami. Kami senang, kami bahagia melihat teman-teman kami, melihat orang yang kami ajak itu bisa umroh, bisa lunas hutang, punya rumah dan punya mobil. Karena itulah sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba atau seorang manusia, yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk merasa paling hebat, tidak ada. Murni niat ingin berbagi sebagai bentuk syukur saya. 9 tahun yang lalu saya ditolongi Allah melalui Pak Agung Berry. Nah, maka hukum saya wajib menyampaikan kepada Anda, karena mungkin Anda yang mendengarkan video ini pengen umroh, pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, bingung bagaimana caranya, sedangkan kami tahu caranya. Wajar kalau Anda di awal berpemikiran bisa nggak atau apa dan sebagainya, nggak jadi masalah. Saya juga dulu sama dengan Anda. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Mas Ari, kalau saya jadi agen, kalau nggak ada yang daftar gimana? Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Nggak mungkin. Pikirannya dirubah jadi positif. Mas Ari, kalau saya jadi agen, bismillah nih, mudah-mudahan saya closing jamaah sebulan ini 4, lumayan saya dapat komisi 10 juta. Itu dong harus dipikirkan. Bismillah Mas Ari, saya mau coba. Karena saya sangat yakin pasti nanti ada yang laku, pasti ada yang mau, pasti ada yang mau. Itu lebih bagus, karena itu lebih berpotensi merubah hidup lebih baik di masa depan daripada pikiran negatif, akhirnya hidup tidak pernah berubah. Nah, lagian secara bisnis, secara ekonomi, saya juga tidak dirugikan. Ya, alhamdulillah. Tahun ini kita memberangkatkan jamaah itu lebih dari 1.000 jamaah, teman-teman. Dan itu semua bukan dari saya, itu dari agen-agen yang bekerja sama dengan kami. Ya, mereka dapat komisi, saya pun sebagai perusahaan, sebagai travel juga mendapatkan omset. Jadi win-win solution, sama-sama mendapatkan keuntungan. Mereka tidak menanggung risiko, agen tidak menanggung risiko, tidak perlu menggaji karyawan, tidak perlu sewa tempat dan memiliki tempat dan sebagainya. Tapi mereka dapat komisi jauh lebih besar dibandingkan saya sebagai owner. Tapi nggak jadi masalah ya, karena saya faktor kali. Itu aja teman-teman ya. Lagian secara bisnis nggak dirugikan. Jadi sebagai bentuk syukur kami sampaikan kepada Anda. Dan mudah-mudahan Anda yang mendengarkan video ini ditolongi Allah, terbuka hatinya ya, melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagai secercah harapan untuk merubah hidup ya. Dan semuanya nanti hasilnya Allah yang menentukan. Kami cuma sebagai tempat, sebagai wasilah untuk menyampaikan ini loh peluangnya ada untuk Anda merubah hidup. Keputusan tetap ada di tangan Anda dan hasil tetap di tangan Allah. Sekian dari saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.